Halo tenaga kesehatan. Selamat datang di submateri pokok berikut. Untuk mempelajari materi ini, silahkan pelajari modul atau bahan ajar yang telah disediakan. Selamat belajar. Halo Nurse Indonesia Raya. Sekarang kita mulai materi pokok 3 tentang pembebasan jalan napas. Pembebasan jalan napas penting dilakukan dalam pertolongan pertama kegawat daruratan untuk memastikan pasien dapat bernafas tanpa hambatan, serta dalam melakukan teknik head tilt, chin lift, dan jaw thrust. Karena kedua teknik ini sering dilakukan dalam membuka jalan napas. Untuk mempermudah para nurse sekalian dalam belajar, setiap submateri akan disampaikan melalui slide dan video yang berisikan informasi dan prosedur yang harus nurse pahami. Setiap submateri juga telah disediakan kuis agar nurse Indonesia Raya dapat mempertajam pemahaman. Kuy, kita mulai belajar. Pembebasan jalan napas adalah teknik dasar yang digunakan dalam situasi darurat untuk memastikan jalan napas pasien tetap terbuka, memungkinkan pernapasan yang adekuat. Sementara tujuan dari pembebasan jalan napas adalah untuk memastikan jalan napas tetap terbuka, sehingga udara dapat masuk dan keluar dari paru-paru dengan bebas. Adapun indikasi dari pembebasan jalan napas adalah, yang pertama, pasien tidak responsif. Kedua, pasien mengalami obstruksi jalan napas. Ketiga, di mana ada situasi gadar atau gawat darurat yang memerlukan ventilasi segera. Dan yang terakhir, dicurigai adanya trauma kepala atau trauma pada leher. Kapan kita menggunakan jaw thrust dan head tilt chin lift? Teknik head tilt chin lift merupakan gabungan manuver dari head tilt dan chin lift. Pada pasien trauma atau multiple trauma dengan kemungkinan cedera pada cervical spine atau cedera pada leher, jaw thrust merupakan pilihan teknik paling aman untuk pembebasan jalan napas. Bila dengan jaw thrust tetap tidak dapat terbuka airway, lakukan head tilt chin lift dengan ekstensi kepala minimal. Bagaimanapun kondisi pasien, airway tetap prioritas. Nah, Nurse Indonesia Raya sudah tahu ya kapan menggunakan untuk teknik jaw thrust dan head tilt chin lift. Untuk selanjutnya, selama melakukan tindakan, penting untuk Nurse Indonesia Raya semua memperhatikan. Yang pertama adalah utamakan keselamatan perawat. Dalam hal ini, perawat adalah sebagai penolong. Mungkin agak aneh ya, kenapa mengutamakan keselamatan perawat terlebih dahulu? Bukannya harusnya mengutamakan keselamatan pasien gitu ya. Namun ternyata keselamatan perawat ini juga harus diutamakan. Karena perawat itu harus terjamin untuk keselamatannya dengan menggunakan sarung tangan dan alat pelindung diri lainnya. Hal ini sangat berguna untuk adanya transmisi infeksi tercegah, sehingga perawat akan terlindungi, pasien pun juga terlindungi, terutama dalam situasi gawat darurat. Lalu berikutnya, harus teridentifikasi adanya trauma leher. Sebelum Nurse Indonesia Raya semua melakukan teknik head tilt chin lift, periksa kemungkinan adanya cedera leher. Jika ada kemungkinan cedera tulang belakang atau cedera leher, maka segera ganti dengan menggunakan teknik jaw thrust. Hal ini untuk mengurangi terjadinya cedera leher yang semakin memburuk. Kemudian yang ketiga adalah teknik yang benar. Hal ini untuk membuka jalan nafas secara efektif. Kesalahan teknis dalam membuka jalan nafas ini akan dapat menyebabkan jalan nafas tetap tersumbat, sehingga pasien mungkin tidak dapat terselamatkan. Sehingga posisi yang benar itu sangat menentukan dalam teknik pembebasan jalan nafas. Yang keempat, kita harus memonitor respon pasien. Selalu perhatikan respon pasien terhadap prosedur. Jika pernapasan tidak membaik,
maka pertimbangkan kemungkinan penyebab lain. Apakah bukan hanya dari obstruksi jalan napas, namun juga ada penyebab lain, misalnya adanya trauma pada kepala yang berat, atau mungkin ada tertutup seluruh kepala dari terhadap benda-benda yang ada di sekitarnya. Kemudian yang kelima, perlunya latihan rutin. Perawat ini harus secara rutin melatih dan memperbarui pengetahuan serta keterampilan dalam melakukan teknik pembebasan jalan napas untuk memastikan respon yang efektif dalam situasi darurat. Semakin sering perawat semua melakukan latihan untuk pembebasan jalan nafas, maka semakin bagus hasil yang dilakukan oleh nurse semua terhadap pasien. Apabila kelima teknik ini diterapkan, maka teknik kita akan ajib. Berikutnya akan ada prosedur teknik head tilt chin lift dan jaw thrust yang akan didemonstrasikan. Dan jangan lupa, meski nanti terlihat mudah dan sangat simpel, namun tetap butuh kemahiran dan kehati-hatian tingkat tinggi dalam melakukannya. Nah, Nurse Indonesia Raya, selamat menyimak. Nurse Indonesia Raya, hari ini kita akan mendemonstrasikan teknik pembebasan jalan napas. Teknik pembebasan jalan napas yang pertama adalah teknik head tilt chin lift. Langkah pertama adalah kita menggunakan sarung tangan. Sarung tangan ini berfungsi untuk melindungi kita dari kontaminasi cairan atau darah atau yang lain dari pasien. Setelah kita menggunakan sarung tangan, ya, kita mengatur posisi kita. Posisi kita berada di samping pasien. Selanjutnya, kita meletakkan tangan dominan kita atau tangan kanan di atas dahi pasien. Kemudian, tangan kiri kita dengan menggunakan ibu jari dan telunjuk di dagu pasien. Lakukan tekanan secara lembut dahi pasien ke belakang. Kemudian, angkat dagu pasien ke atas sehingga jalan napas pasien akan terbebas. Kita observasi apakah pasien jauh lebih baik jalan napasnya atau tidak ada sumbatan. Baik, Nurse Indonesia, selanjutnya adalah teknik kedua atau jaw thrust. Teknik jaw thrust digunakan apabila pasien kita curigai mengalami gangguan atau cedera pada leher atau pada daerah servikal. Posisi jaw thrust itu tidak seperti teknik yang pertama. Kita akan mengatur posisi kita berada di atas kepala pasien. Selanjutnya, letakkan kedua tangan kita pada rahang pasien. Kemudian, lakukan pengangkatan secara lembut rahang pasien sehingga terbebas jalan napas. Kita observasi apakah jalan napas pasien sudah bebas atau jauh lebih baik. So, Nurse Indonesia Raya, apa telah memahami cara pembebasan jalan napas dengan kedua teknik ini? Silakan uji pemahaman saudara dengan menyelesaikan kuis setelah materi ini. Kita bertemu kembali di sub materi berikutnya.